Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Si Abah, kembali lagi bersama channel Si Abah. Pada siang hari ini kita akan membahas salah satu topik dalam aspek hukum ekonomi Islam yang khususnya yaitu penitipan harta. Saya ditemani teman saya yaitu Nur Halizah dan juga sebagai narasumber utama kita yaitu Bapak Abdillah Sani. Untuk mempersingkat waktunya, kita mulai aja. Silahkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Si Abah. Pertanyaan pertama itu ada yang nanya seperti ini, Bah. Ya. Gimana hukumnya kalau misalnya ada yang menitipkan harta kepada orang, tetapi orang yang menitipkan harta tersebut meninggal dunia dan dia tidak mempunyai kerabat, Bah, sanak saudara dia tidak punya. Jadi apakah si orang yang dititipkan tersebut boleh memakai hartanya atau gimanain, Bah? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat dulu rujukannya. Ini penitipan dalam rangka apa nih? Apakah wadiah atau simpanan atau malah utang? Kan sama juga titipan juga. Misalnya saya utang ke Liza, berarti kan Liza menitipkan uang saya. Yang Liza, soalnya kasusnya mati sih. Kasusnya ada kematian sih. Jangan saya minjam seseorang gitu ya. Terus kemudian ternyata orangnya itu wafat duluan gitu. Berarti kan saya jadi ngutang sama dia nih. Iya. Ya kan? Sementara orangnya itu kemudian ternyata setelah saya selidiki nggak punya kerabat. Nah, padahal utang itu kan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi kan bukan saya yang bunuh, orang itu mati sendiri. Berarti kan bukan urusan saya dong, berarti bukan kesalahan saya. Kecuali supaya saya nggak bayar utang, orang itu saya bunuh, tuh lain lagi ke ininya ya kasusnya. Berarti kan saya kena dua kali, ada membunuh orang, ada lagi bayar utang gitu, kewajiban utang. Nah kalau ternyata dia yang pendek umur, setelah saya selidiki nggak punya sanak saudara, ya mungkin jalan satu-satunya, ini juga pernah saya tanyakan kepada seorang ustadz yang lain ya, karena namanya manusia kan ilmu itu terbatas, kan nggak mungkin menguasai semuanya. Ya bisa aja tuh dijadikan suatu sedekah ya, kita berikan kepada pihak lain yang membutuhkan gitu. Tapi tentunya dikatakan bahwa ini adalah atas nama si karena dia yang kita teruskan saja. Saya pernah ngalamin kok, saya punya utang lalu kemudian orangnya itu keburu meninggal, lalu gimana nih, saya tanya sama Ustaz. Nah dia bilang ya boleh disedekahkan, tapi sebutkanlah bahwa uang itu kalau ke bank si yang saya pinjam, tapi kemudian dia udah keburu meninggal. Lalu kemudian saya tanya, ternyata saya nggak tahu kerabatnya ada di mana. Susah untuk saya mencari kerabatnya, maka saya berikan saja sebagai sedekah, lalu saya sebutkan atas nama dia. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi gimana tuh, Mbak? Boleh lah, namanya minjem kan boleh. Ini titipan ya, titipan iya. wadiah. Tapi kan orangnya udah nggak ada, udah kayak orangnya kan udah keburu meninggal. Jadi walaupun dia hanya titipan, tidak dalam rangka pinjam meminjam, dia menitip ke saya, tapi kemudian dia keburu meninggal gitu. Kemudian boleh nggak saya pakai? Nah, saya pikir boleh aja ya. Tapi tentunya karena itu adalah juga haknya orang, maka sebaiknya ya tidak semuanya kita gunakan ya, kita berikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Ini sebagiannya bisa kita gunakan. Okay. Nah, pertanyaan kedua nih, Bah, dari Sobat Si Abah. Ada yang bertanya, Abah, saya ingin bertanya, misal seseorang sebagai penerima barang titipan dan dia tidak percaya pada dirinya sehingga dikhawatirkan tidak bertanggung jawab terhadap titipan itu, apakah kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa wadiah hukumnya makruh? Wadiah itu pada dasarnya kan mubah ya, boleh melakukan, boleh juga tidak melakukan. Jadi artinya mau dilakukan nggak dosa, dilakukan juga nggak ada pahala, boleh-boleh aja. Tentunya kalau kita melakukan penitipan, ya dasarnya adalah kepercayaan dong. Masa kita nitip sama orang yang kita tahu orang itu curang, ya kan? Kita tahu bahwa orang itu punya tabiat nggak bener gitu kan, tukang nilep, lalu kemudian kita titipin, kita yang bunuh diri namanya. Bagaimana sih?
Ya artinya kan kita untuk menitipkan juga harus lihat orang ya kan. Maka dengan demikian berarti kalau kita sendiri nggak percaya sama orang itu, lalu kemudian kita nekat, kemudian terjadi juga, ya salah kita lah pastinya kan. Kecuali kita nggak tahu dan ternyata orang itu yang semula kita percaya, kita yakini jujur, ternyata melakukan suatu tindakan yang curang wan prestasi. Nah, dalam hal ini ya berarti kita tidak bersalah ya, dalam arti karena kita nggak tahu. Tapi kalau memang kita udah tahu, makanya wadiah itu ya harus lihat orangnya yang mau kita titipin itu. Dan ingat bahwa wadiah itu tidak akan menambah atau mengurangi jumlah. Kita titip 1 juta, 10 tahun kemudian tetap 1 juta, tidak berkurang, tidak nambah gitu. Makanya kalau mau nambah atau jangan wadiah, tapi mudharabah, kemungkinan ditambah ya kan. Tapi juga mudharabah itu ada risikonya, bukan hanya bagi untung juga bagi rugi. Jadi seandainya kalau dalam penitipan kemudian ternyata bukannya keuntungan tapi kemudian kerugian, ya harus siap juga. Cuma harus dilihat tadi kan kasusnya, artinya itu kenapa timbulnya, itu kenapa kelalaian atau pihak sesuatu yang memang di luar kemampuan orang yang melakukan. Lalu kapan dikatakan suatu penitipan harta tersebut dikatakan haram hukumnya, Bang? Penitipan dikatakan haram. Ya, wadiah tersebut dikatakan haram. Ya kalau dalam penitipan itu kemungkinan pertama ya yang dititipin barang haram. Kamu nitipin narkoba ya nggak boleh lah. Kenapa? Tapi kalau misalnya tadi penitipan barang haram, tapi ternyata kita yang dititipin nggak tahu gitu, Bang. Lain halnya kalau nggak tahu. Tapi ingat kalau narkoba itu tahu nggak tahu kamu tetap berurusan dengan polisi kan? Sampai bisa dibuktikan bahwa kamu memang nggak tahu. Tapi pasti juga kamu masih repot duluan. Udah pasti. Kan banyak tuh orang tuh yang kemudian disuruh kirim barang apa gitu ya. Dia nggak tahu, dia sangka barang-barang baik-baik aja, nggak tahu kalau nitipan itu barang narkoba. Nah, walaupun nanti bisa, tapi kena juga masalahnya. Cuma barangkali Anda kata bisa dibuktikan kamu tidak tahu, ya mungkin hukumannya ringanan. Tapi kalau kamu tahu kemudian sengaja melakukan pengiriman, ya kamu termasuk pengedar kan? Maksudnya kan? Iya. Nah, kalau misalkan saya ini punya anjing, nah saya titipin nih ke Liza, kan menurut hukum Islam kan, mohon maaf, anjing ini haram ya, Mbak, atau najis gitu. Itu si Lizanya harus benar-benar ngejaganya atau bagaimana, Mbak? Atau boleh nolak? Nggak gimana? Tapi sayanya yakinnya ke Liza, Mbak, gitu. Ya kan kembali lagi bahwa penitipan itu pada dasarnya adalah satu, tolong menolong. Artinya kemungkinannya di sini Liza pengen nolongin si Ade karena mau pergi, ini anjingnya saya tolong usir dan gitu kan, tolong menolong. Tapi yang harus diingat bahwa kan kita nggak boleh melihara anjing. Kita hanya diperbolehkan melihara anjing kalau dia untuk menjaga, misalnya menjaga apa? Menjaga kebun, bukan menjaga rumah. Menjaga kebun, kalau misalnya kita punya tanah yang luas, kemudian itu sering terjadi kemalingan, maka boleh melihara anjing. Tapi kalau enggak ya nggak boleh melihara anjing gitu. Nah, ya kan? Kemudian kembali lagi juga di dalam satu hadiah atau kerjasama ini penitipan ini, ya kan kesepakatan. Kamu sudah kamu gebukin, pokoknya saya harus nitip, kalau nggak awas kamu. Kan enggak, ya berarti Liza boleh nolak dong. Kenapa enggak? Boleh nolak. Enggak, saya mau dititipin anjing ya. Mending titipin uang kan bisa saya jajalin dulu, titipin kok anjing gitu. Kenapa anjing? Kenapa nggak titipin beruang sekalian? Jadi yang lebih serem lagi gitu. Ya artinya ya Liza ya boleh nolak, kenapa enggak? Gitu. Tapi posisinya Liza itu orangnya nggak enakan gitu loh, Bang. Salah dia. Salah dia, kenapa mau melakukan suatu pekerjaan yang sebenarnya dia itu nggak sanggup, tapi atau dia nggak diperbolehkan, tapi kemudian karena rasa nggak enak bakal diterima juga. Dalam hal ini penitipan anjing kan anjing nggak boleh, ya kan? Berarti kamu lebih mementingkan rasa nggak enak ketimbang hukum kan gitu kan? Jadi nggak boleh. Jadi lebih mementingkan rasa sungkan ketimbang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim gitu.
kamu juga nggak kira-kira nitip anjing 10 ekor lagi, waduh nanti yang masih makan siapa gitu, kasih nitipin anjingnya, mending anjingnya gede-gede lagi, herder lagi segede-gede serigala, kemudian 10 biji. Kalau ini nih, misalkan emang Liza menerima, nah Liza nitipin lagi ke tetangganya yang non muslim, nah kalau kayak gitu boleh nggak Bang? Liza menitipkan kembali, dioper lagi. Dioper lagi itu muslim. Yang ditanya apanya nih? Soal boleh sih boleh-boleh aja. Berarti nggak apa-apa gitu ya, Bang? Sepanjang kamunya tahu bahwa barang yang tadi barangnya dititipin, aman gitu. Sepanjang kamu tahu bahwa barang yang kamu dititipkan kembali, gitu kan? Ya kenapa juga kamu nambah-nambahin kerjaan buat si Lisa? Langsung aja ke dia. Nambah-nambahin kerjaan aja. Kenapa nggak langsung aja gitu kan? Harus bercabang-cabang. Kan kita nggak tahu gitu loh, Bang. Berarti penitipannya nggak tahu nih. Liza tanpa sepengetahuan kemudian menitipkan, ya. Ternyata mati itu anjing semuanya gitu. Atau yang dititipin yang mati. Kan anjing gede-gede ya. Anjingnya gede-gede begitu, ini malah yang dititipin yang mati. Satu aja, Bang. Banyak-banyak. Ya, anjingnya satu aja ya. Anjingnya satu aja, jadi ya artinya pada dasarnya kan permasalahannya adalah boleh nggak kita mengalihkan titipan orang gitu ya. Ya mau anjing mau apa kayak gitu ya. Ya berarti pengalihan penitipan ini sepanjang tidak diketahui oleh si penitip itu nggak boleh. Nggak boleh kalau memang tidak diketahui. Tapi kalau misalnya atas persetujuan si ini, kamu pada waktu nitip memang mau pergi, mungkin pada waktu itu Liza lagi sempat, tapi pada kesempatan lain ternyata Liza juga nggak sempat, maka dititipkan lagi. Asal Liza ngasih tahu, gitu kan? Kasih tahu ke Ada bahwa ini saya juga lagi gini nih, maka saya titipin lagi nih, ya boleh nggak? Ya nggak apa-apa lah, gitu. Sepanjang memang orang itu bisa dipercaya, gitu. Boleh terjadi peralihan gitu ya. Jangan dititipin anjing banyak-banyak gede-gede lagi ya. Udah gitu bagus dilihat memang yang dititipin yang mati gitu. Oke, masih ada lagi? Ada pertanyaan terakhir nih, Mbak. Gimana kalau misalnya saya buka jasa menabung uang, Bang? Bang. Gak apa-apa, saya mudah lagi berarti. Menabung uang nih, Bang. Nah, adek nabung uang ke saya, Bang. Tapi uang tersebut hilang, dicuri sama orang. Tapi sebelum nabung itu ada perjanjian, seandainya uang itu hilang, dicuri, maka si orang yang menabung diganti uangnya setengah saja sama sama Liza. Nah, iya sama saya. Jadi itu gimana, Bang? Secara logika gimana nih? Kamu nitip ke Liza dengan perjanjian kalau hilang kamu hanya diganti separuh, gimana kamu? Kalau misalkan udah ada di perjanjian tertulis, agak gimana gitu ya, Mbak, soalnya setengah doang. Tapi ya gak apa-apa sih kan, soalnya udah ada di perjanjian tertulisnya itu, Mbak. Terus ternyata bukannya dia hilang tuh, tapi memang dia ngambil gimana? Dijajanin sama dia tinggal separuh. Terus dia bilang, gitu terus dia bilangnya ini dicuri nih gimana? Padahal memang dicuri, tapi si pencuri dia nyuruh gitu. Kalau kan bisa aja kan? Kalau kasusnya gitu, mending semuanya. Mending semuanya hilang. Enggak lah, dibalikin semuanya. Nggak terima saya. Ya artinya begini, yang namanya penitipan uang itu kayaknya jarang terjadi, kecuali mau keluarga sendiri. Ya, mau keluarga sendiri. Kalau antara teman terus kemudian bikin suatu tabungan kayaknya nggak pernah terjadi. Biar gimana itu orang, ya mendingan minjem aja sekalian. Ya, jadi kan jelas ya, kalau minjem kan pasti dibalikin. Yeah. Tapi kalau nitip kan, iya kalau ternyata yang dititipin tuh jujur ya, tadi bilang dicuri, nggak taunya dia pakai atau memang dicuri, tapi malamnya dia nyuruh kan bisa aja. Modus kan macam-macam ya. Iya, ini naruh nih, katakanlah naruh barang yang berharga gitu. Itu tergantung juga terjadinya barang itu hilang itu apakah memang kelalaian atau gimana. Lalai itu misalnya barang itu ditaruh sembarangan sehingga kemudian jadi gampang diambil orang gitu ya. Tapi kalau udah disimpan rapi ya semuanya udah terjaga, tiba-tiba rumahnya hanyut di bawah banjir. Nah itu kalian lagi ceritanya tuh.
Bisa aja kan di bawah tsunami itu rumah gimana tuh? Ya berarti kan bukan kesalahan orang yang dititipin. Gimana rumahnya aja nggak ada, gimana gue ganti, gue aja kagak dapet rumah gue aja yang hilang kan? Nggak masa gue mau ganti lagi. Nah itu barangkali di luar, itu namanya force majeure, sesuatu yang di luar kemampuan kendali dari si orang yang dititipin. Oh hilang, nggak tahu aja memang iya, ternyata dia nyuruh orang lu ambil deh, nanti dicari adanya di kamar gue nih. Jadi dikasih tahu malah petanya nih, gini, akhirnya dikejain, tapi bilangnya ini bilangnya dimalingin. Iya memang dimalingin, tapi dalangnya dia sendiri kan, biasa namanya manusia. Oke, masih ada lagi untuk topik ini? Sudah 3 pertanyaan saja. Oke, baik, saya pikir demikian. Silakan aja, barangkali masih ada lagi. Baik, cukup dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.